Kalau kamu mau nyimak harusnya ada ininya ya. Saya ada ini Zoom-nya, apa, materinya. Enggak wes ini aja ya. Ribet nih. Aliran filsafat klasik. Kamu bisa buka Google ya. Aliran filsafat klasik. Jadi zamannya itu zamannya Thomas Aquinas gitu kalau di sini contohnya. Agustinus. Aliran filsafat klasik. Ini saya cerita aja, jadi nggak usah deskripsi ya. Eh, jadi saya kasih garis bawah dulu. Peradaban dulu itu kan, kamu tahu kan ketika SMA itu kan manusia itu nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah untuk berburu, berpindah-pindah. Itu belum peradaban, sebenarnya belum peradaban. Ketika dia sudah berkeluarga, terus eh, punya masyarakat, koloni, ada ketuanya, ada masyarakatnya, baru itu kan ada sebuah desa kecil ya, jadi negara, jadi kerajaan itu, baru itu bisa disebut sebuah peradaban. Kalau nomaden itu tidak bisa disebut peradaban karena belum beradab. Jadi mereka belum ada teknologi untuk misalkan bercocok tanam, irigasi, gitu kan. Di agama kita itu ada itu. Nabi yang diajari bercocok tanam gitu, tahu kamu? Jadi dia itu diajari caranya beririgasi. Nggak tahu ya. Saya cerita aja. Itu nabi-nabi. Tapi ini ngomongkan sejarah klasik ya, masa lalu ya. Dulu sebelum, setelah Nomaden itu ada eh, nabi, saya lupa nabinya namanya. Nggak salah namanya itu Nabi Uzair nggak salah. Nggak salah loh ya, tapi kalau salah sampean bisa bisa betulkan. Beliaunya itu namanya orang dulu itu kan eh, setelah mereka itu buat punya koloni ya, dia itu memperdagangkan dagangannya ke negara lain. Nah, ketika dia itu berdagang di tengah gurun panas begitu, dia capek duduk di bawah pohon gitu ya. Akhirnya dia bermimpi. Mimpinya itu seolah-olah ratusan tahun diajari bercocok tanam dalam mimpinya. Terus diajari irigasi, caranya memanen, caranya apa namanya bertahan hidup di tengah gurun pasir gitu yang panas gitu ya, gersang gitu ya. Bangun-bangun sudah punya ide gitu kan. Akhirnya dia di tengah-tengah gurun itu langsung dia itu mencari sumber air. Air jadi pertanian, jadi ladang. Akhirnya eh, subur. Di tengah-tengah itu gurun itu subur sekali. Apa sih namanya? Oasis gitu ya, kayak oasis gitu ya. Akhirnya apa? Dia nggak bisa meninggalkan itu karena kalau ditinggal nanti akhirnya kan ini mati siapa yang merawat lahannya ini. Akhirnya dia tinggal di situ. Karena itu jalur perdagang, jalur orang mau berdagang ya di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah gurun. Orang akhirnya juga mau singgah untuk sekedar minum air. Akhirnya dia kok enak di sini gitu. Akhirnya dia tinggal di situ. Akhirnya satu satu akhirnya lama-lama jadi sebuah eh, apa kepala suku gitu ya, kepala desa gitu ya. Kepala desa punya keluarga banyak di situ berpindah apa beranak pinak. Akhirnya ketika beliaunya sudah tua ya, dia meninggal kan ya. Untuk memperingati jasannya kepala desa yang punya peradaban irigasi tadi itu, akhirnya dirayakan lah kayak rasa syukur gitu ya untuk bersyukur atas karunia Tuhan gitu kan. Jadi awal peradaban itu tahu Kang kuncinya. Awal peradaban itu kuncinya itu beliefs, percayaan. Jadi semua filsafat, seluruh filsafat era eranya abad apa filsafat klasik ini fokusnya itu ke filsafat teisme.
Jadi kepercayaan itu kepada Tuhan, beliefs. Jadi seluruh peradaban itu, seluruh peradaban dimanapun di dunia ini itu dibangun oleh beliefs, kepercayaan. Indonesia sebelum ada negara kan dijajah. Sebelum dijajah juga dia ada agama kan. Agama kalau di IPS dulu kita SMA kan ini kan Hindu Buddha gitu kan. Percayaan kan. Bukan dibangun dengan teknologi pakai HP misalnya kan enggak belum ada kan. Dibangun menggunakan revolusi industri kan belum ada. Revolusi industri itu kayak mesin uap gitu loh. Dulu itu kan enggak ada. Pertama memang percayaan. Apa yang tidak didasari kepercayaan. Bahkan kamu sekarang pun ada unsur kepercayaan yang bikin kamu itu tetap percaya sama Allah gitu kan, sama Tuhan kita. Padahal kan belum pernah ketemu kan. Nah, kamu pernah ketemu Nabi Muhammad? Belum kan. Pernah ketemu Nabi Idris? Enggak kan ya. Nah itu hebatnya orang-orang dahulu yang sampai sekarang peradaban percaya kepada Tuhan itu sampai sekarang sampai kental gitu. Padahal agama asalnya itu kan kalau di Jawa itu namanya itu Kapitayan. Kapitayan itu dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Jadi dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena kalau yang disembah itu ada, jadi dia tetap sama dengan makhluk dong, gitu. Sama dengan ciptaannya dong, gitu. Misalkan dia nyembah matahari, gitu ya. Nah, matahari kan dia juga harus ada penciptanya, gitu kan. Terus setelahnya dia menemukan bahwa sebenarnya yang kita sembah itu ada tapi tidak terlihat, namanya kapitayan. Makanya kalau kamu di rumahmu ada musola di rumah, di desa. Musolanya itu biasanya kalau orang Jawa ini ya, orang Jawa itu ada lubangnya gitu di pengimamannya, iya kan? Bukan maksud untuk meludah imamnya gitu enggak. Jadi dia itu menyembah sesuatu yang tidak menyerupai makhluknya. Itu namanya belief. Kita nggak tahu, tapi kita percaya ada. Nah, itu kepercayaan di Indonesia. Kalau di orang luar, Kristen, ya, orang-orang Eropa, orang mana ini, Agustinus sama Thomas Kuhn ini, jadi dia itu em, sentralnya itu bukan manusia tapi unhumanism di sini ya, unhumanism. Agustinus sama Thomas Aquinas ya. Mereka mempercayai bahwa eh, teologi Kristen itu menjadikan manusia itu jadi tujuan. Jadi mereka itu hidup itu tujuan harus ada tujuan. Eksistensinya manusia itu untuk apa? Oh, ternyata untuk menyembah Tuhan. Gitu. Kalau selain Tuhan ada nggak tujuannya manusia itu? Ngapain kok hidup? Ya kita kan sekolah, sekolah nanti biar pintar. Nanti kamu lulus kan terus jadi bekerja, jadi bu guru gitu kan. Setelah itu kan kamu bekerja jadi bu guru terus ngapain? Ya menikah, punya anak. Heeh. Tujuannya kita manusia itu sebenarnya tidak hanya bersujud dan rukuk sujud saja dan terus salam terus selesai sama Tuhan. Enggak kan? Enggak kan? Kita kan ada hal-hal yang perlu kita taati kan ya. Kalau sebenarnya Tuhan itu ada gitu. Iya kan? Nah, tapi zaman dahulu tidak ada ini pembuktian secara empiris. Tuhan itu ada itu kan empiris itu berarti kan panca indera. Kita lihat, kita raba, kita rasakan, kita observasi. Buktinya apa yang kuat ini? Kan dulu itu kan tidak ada seperti itu. Jadi mereka itu beliefs-nya itu orang-orang dahulu itu eh ya apa ya? Dengan filsafat mereka. Dia memikirkan apa yang paling mungkin. Contoh ya. Contoh, HP-mu mereknya apa? Samsung misalkan. Yang buat siapa? Misalkan ada pabrik yang buat kan ya, pabrik Samsung. Kamu tahu pabriknya di mana? Ya, ya kalau diproduksi di tapi kamu misalkan di Korsel ya, di Korsel ya. Di mana tempatnya? Siapa yang membuat? Kan nggak tahu. Tapi kan ada kan.
Itu mereka berpikirnya. Beliefnya itu dia tahu tapi nggak bisa membuktikan. Kayak kamu tadi ini kan tahu di Korsel misalkan. Siapa yang Korsel daerah mana? Pabrik pabriknya siapa yang pekerjanya yang membuat spesifik itu kan nggak tahu. Nah, jadi begitu. Ya, sama kayak nah, beliefnya orang dahulu itu. Umat Kristiani dulu kita ngomongkan umat Kristiani ya. Egil Riko nanti saya Pak Egil masukkan Zoom, YouTube. Takut salah. Mohon dikoreksi. Jadi ini disclaimer karena saya orang non Kristiani, orang Islam ya, jadi takut salah. Tapi dulu saya S1-nya itu skripsi saya itu The History of God. Tapi kacamatanya diakronik sama sinkronik. Sejarah nama Tuhan. Sebenarnya ada kemiripan agama kita dengan agama Kristen itu. Hampir mirip, hampir mirip. Bahkan kamu tahu kan perjanjian lama sama perjanjian baru? Ya, perjanjian lama itu malah plek. Tidak ada, mungkin ini semangat zamannya berbeda. Namanya makanya diakronik, sinkronik itu. Zaman itu yang populer apa? Kan beda dengan sekarang. Kalau zaman dahulu kan perang, bunuh, pemerkosaan, begitu banyak karena belum ada hukum. Zaman dahulu itu kan tidak ada hukum. Misalkan Fir'aun, Fir'aun itu kan berkuasa ya. Apa yang dikatakan dia jadi hukum. Iya kan? Tidak ada hukum sosial, tidak ada. Tidak ada hukum sosial. Oh yang menindas itu ada dihukum, enggak. Pokoknya yang berkuasa, yang kuat, ya kayak hukum rimba itu loh. Yang kuat dia yang berkuasa. Begitu. Uniknya zaman dahulu. Jadi apa? Bahasanya bahasanya Injil Perjanjian yang lama ya. Itu bahasanya bunuh-bunuhan, pemerkosaan, penjarahan begitu. Kamu lihat pasti kok bisa keras begini ya. Kamu itu hidup di zamannya sudah enak ini sekarang ini. Dulu itu parah banget. Jadi apa yang mereka takuti? Cuman satu. Apa yang mereka takuti? Bahkan sekarang, apa yang kamu takuti? Kalau nggak bukan Tuhan. Iya kan? Misalkan contoh sederhana, kita buang sampah sembarang tempat. Kalau takut sama ini, takut sama pemerintah desa, misalkan kepala desa, kan enggak takut kita kan buang-buang aja kan di sungai kan, buang ngawur misalkan. Atau takut sama ini apa namanya Pak Prabowo apalagi, ya kan enggak. Pas sampai ke situ juga. Jadi yang ditakuti apa? Ya Tuhan itu. Makanya beliefs itu pondasi utama filsafat klasik. Percaya, intinya percaya. Jadi istilahnya itu dulu itu zaman kegelapan. Kamu suka ini kan, One Piece kan? Ada yang lihat kan? Iya, itu ada zaman kegelapan di mana eh, tidak boleh ada pengetahuan yang lahir karena apa? Kalau ada pengetahuan lahir secara empiris, dia akan menjadi bumerang gitu ya untuk melawan pemimpin. Jadi kalau ada yang pintar, orang pintar itu pasti akan dibunuh. Karena apa? Ini cikal bakal pemberontak nanti ke depan. Jadi penguasa itu seperti itu. Semuanya rata-rata. Coba Fir'aun tadi misalkan, dia akan dia kan disuruh membunuh anak kecil, bayi-bayi laki-laki di seluruh dibunuh semua, dibunuh semua. Karena apa? Ada ramalan kalau nanti itu yang membunuh itu anak laki-laki yang mengajarkan kebaikan misalkan begitu ya. Wah, masih bayi padahal sudah takut gitu. Itu kan dia padahal dari beliefs ya. Nah, dari kepercayaan. Apa? Orang dahulu apa? Di One Piece itu kan juga begitu. Di saya kemarin nggak tertarik ya. Terus karena ada TikTok, saya coba lah lihat. Oh, ini sesuai sejarah ini. Jadi ada namanya zaman kegelapan. Jadi tidak bisa direcord. Ada zaman di mana itu nggak ada naskah. Pada zaman ini ada peristiwa apa ini nggak ada. Gitu. Karena buku-buku dihanguskan. Itu terjadi di negeri 1001 malam. Tahu enggak kamu? Jadi di Baghdad. Eh, di Baghdad, ya di daerah Sam, ya Mesir, perbatasan perbatasan gitu. Buku itu sampai dibuang, dibakar, dibuang sampai ke sungai misalkan ya, sungai ini.
Sungai jadi hitam karena tintanya itu luntur. Heeh. Saking apanya ya, kejamnya penguasa pada waktu itu yang menindas. Jadi nggak peduli itu. Dia itu ilmuwan habisi. Kayaknya One Piece juga begitu kan, ilmuwan juga dihabisi gitu kan. Iya. Saya ngikuti loh. Kok gini ya anak-anak sekarang ini ya. Apa bagus, sebenarnya bagus, pintar. Cuman kalau lihat dari kalau memang diajarkan menggunakan buku monoton, kalau nggak diceritakan itu akan kamu bosan. Kalau ada ceritanya kan kamu tertarik. Mm-mm. Jadi intinya eh, ada di sini tuh di abad ke-4 sampai 5 Masehi ya. Itu ada namanya Platonis sama Neoplatonis. Tahu Platonis? Platonis itu hasrat manusia. Manusia itu hasratnya apa? Manusia itu homo ludens pertama misalkan ya, homo ludens. Dia itu homo itu artinya manusia, ludens itu yang suka bermain-main. Iya kan? Ada homo sapien, kamu kan pernah ya? Apa homo sapien? Jadi manusia yang pernah berpikir. Dia suka makhluk pertama yang bisa berpikir. Banyak makhluk di dunia ini, tapi yang bisa berpikir cuma satu, cuma manusia. Kalau dalam ajaran agama kita namanya ada istilah hayawanun netik, natik, hewan yang berpikir artinya. Ya sama kayak istilah aja beda istilah. Intinya sama. Jadi mereka adalah hewan yang berpikir. Kita tuh hewannya apa yang berpikir. Ada yang ini namanya Platonis, Homo Platonicus. Jadi dia itu agak jorok ya tapi ya. Misalkan ini saya hasrat manusia tadi kan kamu kan pertama kan kamu kan belief ya, kita kan percaya Tuhan ya, karena kita takut. Sebenarnya kalau ditarik lagi itu di sini itu ada namanya Platonisme. Jadi eh, dia mencari kebenaran itu menuruti hasrat seksual dia, gitu. Hasrat misalkan kepingin makan, kepingin berkuasa ya dia turuti kekuasaan itu. Kepingin berkuasa ya berkuasa, kepingin menikah makanya istrinya banyak itu zaman dahulu. Ya nikah sebanyak-banyaknya gitu. Zaman dahulu tuh tidak hanya di Eropa ya, di Islam pun di Nabi Daud, contoh ya, David kalau di Kristen itu istrinya ribuan bahkan, gitu, banyak istrinya. Dan itu bukan hal yang tabu karena semangat zamannya pada waktu itu memang begitu. Loh kok bisa 1.000 Pak? Ya dulu kan masanya kan masih sepi ya dunia ya, jadi harus punya banyak anak biar banyak. Lah iyalah, Nabi Adam dulu anaknya berapa? Oh, banyak. Si Ibu Hawa itu kan banyak kan. Iya kan? Iya kan? Anaknya kan Qabil Habil itu jadi kalau sekarang kan agak tabu. Iya kan? Punya istri lebih dari satu kan sudah dicibir netizen. Iya kan? Satu kalau di Indonesia satu. Di dunia kayaknya sosialnya satu ya. Cuman satu. Kamu setuju istri satu atau banyak saja? Sudah terlalu banyak satu aja kan? Sudah terlalu banyak manusia populasinya sudah kebanyakan kan? Iya ini. Jadi Platonis yang mengingatkan ya, Platonis itu hasrat terdalam manusia. Untuk hidup berarti dia butuh makan, butuh reproduksi, berkembang biak misalnya. Terus apa lagi? Mencari kekuasaan, jadi nomor satu alfa. Dia itu jadi di gerombolan itu jadi nomor satu. Iya kan? Berkuasa itu hasrat. Makanya kamu kalau lihat orang ini kok suka kekuasaan ya, kok orang ini kok rakus ya. Berarti dia otaknya otak purbakala, otak otak platonis gitu ya. Iya kan? Dia berarti otak misalkan ada orang yang lebih baik dari dia nggak setuju, ya kan? Oh, kok dia lebih kaya daripada saya ya? Nah, platonis itu. Beneran. Heeh. Oh, dia kok anu ya, ini ya. Misalkan kamu gerombolan kamu kayak gini, terus dia itu agak nyentrik, terus kamu mencibir dia karena dia berbeda dari golonganmu, platonis itu. Tidak menghargai perbedaan maksud saya itu platonis itu. Itu berarti rasis ya kalau sekarang ya.
Rasis itu berarti otak platonis. Berarti dia itu berpikir masih zaman dahulu. Orang yang punya peradaban tidak berpikir seperti itu. Ya ini namanya filsafat ya. Kebenaran zaman dahulu itu seperti itu. Ya berkuasa, terus gitu. Platonis. Ini istilah saja, tapi intinya bukan istilah itu. Tapi kalau zaman dahulu itu memang kita itu hasratnya memang untuk bertahan hidup. Gitu. Makan, apa? Gue itu artinya apa? Tahu kan? Gue. Wimin kan ya? Men kan sudah tahu kamu laki-laki ya artinya. Kalau bu, wimin. Tahu nggak? Apa artinya? Gue gitu. WOE. Wimin. Hah? Luka. Duka. Iya. Jadi yang menyebabkan duka laki-laki. Loh, beneran. Jadi wanita itu, ini memang saya setuju. Bukan saya tidak setuju. Saya setuju. Harus membuat luka laki-laki. Jadi harus judes. Kamu laki perempuan jangan halus-halus. Jangan murah senyum ke lelaki. Ya. Saya ajari ini. Saya anggap aja bapak kamu ya. Jangan terlalu ramah dengan laki-laki. Ya laki-laki. Jangan terlalu ramah dengan kecuali saudaramu ya. Saudaramu masa mau cicili ya. Ya enggak lah. Saudara laki-lakimu ya tetap senyum. Nggak yang laki-laki yang lain senyum. Bahkan ketika jadi suamimu pun judesin. Iya. Punya anak, kamu harus disiplin. Masa disiplin kamu pakai cara yang halus. Nak, makan nak. Ini ya. Pakai soft spoken begitu. Ayo makan nak. Ya kasih makan. Iya. Ibu itu harus galak. Bahkan jadi ibu, jadi istri, dia harus galak. Gitu ya. Memang sifat dasarnya itu pun seperti itu. Jadi apa yang tidak dimiliki laki-laki, apa yang ingat-ingat ya, apa yang tidak dimiliki laki-laki itu harus dimiliki perempuan. Dan kebalikannya. Perempuan itu kan judes, laki-laki nggak boleh, harus sabar, harus apa ya, harus ya nggak boleh judes gitu, nggak boleh cerewet. Maksud laki-laki cerewet, ya ya betul nggak? Betul kan? Yang membuat sedih laki-laki itu perempuan, dan itu memang kodratnya kamu. Ya, lo iya, ibumu pasti suka marah-marah. Kamu marahin dia, nanti kena karma kamu dimarahin. Punya anak nanti kena karma kamu. Minta maaf ya. Karena itu memang cara didik orang tua itu seperti itu. Kalau nggak gitu kan kamu nggak jadi wanita yang baik. Tapi tenang ada ayah kamu. Ayah kamu kan juga sabar. Apapun yang kamu minta kamu dituruti sama ayah kamu kan. Iya kan? Ya nggak tergantung pasti itu. Cuman ekspresinya beda-beda. Kamu belum memahami. Saya kan seorang ayah. Anak saya juga dua. Anak saya masa nggak bisa memahami saya. Karena masih kecil kan. Anggapannya kamu juga gitu. Kamu meskipun sudah besar gini, ayah kamu nganggapnya kamu masih kecil. Ya, iya, apalagi yang bontot. Sampai dia menikah pun masih kayak anak kecil. Punya kakak? Enggak. Kan berarti ada anak bontot kamu. Anak pertama ya. Oh iya. Kamu lihat adik kamu aja wes yang bontot. Kan kayak anak kecil kan? Apalagi orang tuamu. Gitu loh. Ini kok manja gini sih adik-adikku ini. Besar tuh kan kayak gitu. Apalagi orang tuamu yang melahirkan kamu dulu. Iya kan? Akhirnya tetap anak kecil. Meskipun adik kamu sudah besar, SMA misalkan atau SMP, tetap kayak anak kecil. Uh, jadi tadi sampai mana tadi? Ya intinya manusia itu ternyata eksistensinya itu tidak hanya sekedar dihukum, tidak sekedar ini ya platonis ya, tapi dia ternyata itu dan bukan di dihukum sama Tuhan karena makan buah kuldi, bukan. Ya, masa bumi ini tempat hukuman kita? Ya enggak lah.
Iya. Ada yang bilang kalau kita itu di bumi ini adalah hukuman. Justru tidak. Jadi karena apa? Tidak selamanya yang terjatuh itu kayak air hujan ke bumi. Itu tentang sebuah kesedihan ya. Enggak. Kamu belum melihat setelah dia jatuh ke bumi, air itu kan bisa bikin jutaan bunga bermekaran kan. Iya. Kemarin hujan soalnya. Iya, hujan di tempatmu. Loh, rumahmu mana? Oh iya, Mojosari kemarin gerimis. Awang-awang, awang-awang. Di sini hujan hujan deras. Bahkan yang daerah mana itu kota itu ada esnya katanya. Katanya teman-teman itu. Iya, beda ya. Banjir ya, angin. Ya, iya, iya. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi juga dan juga karena hukuman, karena beliaunya diturunkan ke bumi, ya. Bumi ini jadi lebih indah. Banyak orang yang beribadah, ya. Iblis nggak tahu itu. Dia akhirnya nggak mau menyembah Nabi Adam. Bahkan ada yang makalah yang bilang, Rumi ini, seniman apa seorang penulis puisi, tempat masuknya cahaya itu dari tempat yang paling gelap. Kamu bisa memahami nggak? Ini sulit dipahami ya. Jadi tempat datangnya cahaya itu dari tempat yang paling gelap. Jadi jadi tempat yang paling gelap itu ternyata yang paling dulu kena cahaya. Gitu. Paham nggak? Paham? Nggak paham. Kamu pernah dapat masalah yang berat itu apa contohnya misalkan? Pasti punya kan kita ya, punya masalah yang berat. Tapi orang beda-beda kadarnya. Saya paham itu, saya apresiasi itu. Misalkan kalau kamu nggak punya uang misalkan. Apa? Iya ya. Kamu nggak punya uang sekarang? Berarti. Oh ada ya. Tapi nggak berat kan hidupnya. Iya ya, nggak punya uang ya. Selain nggak punya uang, misalkan punya pacar, misalkan nggak punya pacar. Nah itu berat nggak punya pacar itu. Nggak juga santai ya. Oh PTN. Iya berat itu. Sudah berapa kali nggak keterima? 2 kali. 2 kali. Ya, iya. Iya, iya, iya. Ya, apa jelaskannya? Dan bukan kapasitas saya ya memberi nasihat kamu. Nah, tapi yang perlu diketahui, eh, orang contoh ya Korea, 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 Jepang, negara-negara maju mana? Yang maju lagi? Cina, itu ya. Indonesia negara berkembang ya masih. Mau maju, tinggal sedikit lagi. Iya, mau tinggal sedikit lah gitu. Tapi kenapa kok orang yang Jepang itu maju itu tadi angka kematian, bunuh diri, terus angka reproduksi, maksudnya orang yang mau menikah itu tidak mau, dia itu mau jadi single aja sampai dia meninggal. Bahkan tingkat kesepian paling tinggi di Jepang. Korea juga kan, dia Korea itu banyak bunuh diri kan, ya kan? Kenapa itu? Padahal dia negara maju, terus kayak kamu tadi loh, misalkan kamu eh, kalau kita analogikan misalkan ke kampus yang lebih baik nih, belum tentu itu kamu. Justru yang eh, dianggap maju itu, yang kamu anggap jelek atau kamu anggap baik itu, atau kebalikannya, itu ternyata jelek untuk kamu. Kamu anggap jelek ternyata baik. Iya kan? Kalau kamu di negeri, ya kan? Misalkan ya, misalkan ini kan kita kan nggak tahu ya.
kita nggak tahu. Bisa jadi kamu nilainya nilainya baik-baik, kompetitif bisa kamu. Tapi kalau nggak kuat kamu, orang Korea, kompetisinya kan kuat ya. Iya, kamu bisa DO. Iya kan, kalau orang Jepang atau Korea misalkan ya, ya bunuh diri solusinya. Iya kan. Yang cantik saya nilai baik gitu aja. Ya enggak. Nggak bisa saya nilai secara subjektif itu. Objektif itu nggak bisa. Nilainya jelek, ya jelek. Kompetitif. Dia kalau nggak bisa memenuhi ya nggak lulus mata kuliah. Gitu. Kamu ya enak ya pasti A lah tiga-tiganya ini. Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Ada yang nggak lulus, tidak mungkin. Apalagi cuma 3 orang. Hmm, Aslinya 4. Loh, belum tentu. Belum tentu dia ya pindah ekonomi itu enak-enak saja. Ini tarik apa enggak ya? Kak ngurus wes. Ya. Ada sekarang ada AI. Ada AI kan? Dia masuk akuntansi siapa ekonomi, manajemen. Kena AI mati itu. Kena AI, akuntan sama manajer habis. Kena AI, kamu lihat prediksi. Bahkan sekarang itu sudah gak diminati. Ngapain butuh akuntan kan sudah ada AI, hitungkan gitu. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa memungkinkan untuk menggantikan manusia gitu. Yang dibutuhkan bukan akuntan, justru yang dibutuhkan itu yang lebih manusiawi gitu, yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Iya, iya kan? Pegawai bank lama-lama, kamu kan punya Brimo, misalkan dia kerjanya di bank, misalkan. Ngapain ada Brimo atau ada aplikasi mobile banking kan? Ngapain? Kalau saya punya bank itu ya, ngapain saya bayari orang? Mending saya pakai aplikasi gitu kan? Kalau andai kan kamu gitu. Jadi belum tentu gitu loh, belum tentu. Yang paling kamu pentingkan, kamu sekarang bersyukur, sekarang masih hidup bahagia, masih punya uang lagi, dan tidak punya pacar lagi. Iya, Rek. Ingat ya, harus judes ya. Iyalah, harus judes dong. Hmm, Ngapain dekat-dekat? Sana pergi. Apalagi kamu diajak, sekarang kan ini ya, trennya ke naik gunung gitu. Diajak ini, mas-mas ke kakak kelas atau kakak tingkat. Ayo ke anu ndaki TikTok, TikTok kan ke gunung. Jangan sekali-kali mau ya. Terus supen kan. Kamu sampai malam terus supen kamu. Ya, jadi kamu wis sama perempuan-perempuan aja. Apa berkomunitas dengan yang baik-baik aja. Jangan sampai laki-laki. Ya, tapi ya nanti apa kalau ada yang serius baru ke rumah ketemu orang tua itu bukan anak kamu. Ya biar ke rumah. Ya. Dengan orang tua laki-lakimu, ya kan? Bukan ke kamu kan? Kalau perempuan itu kan yang menentukan kan orang tua kan. Dan yang tahu itu baiknya itu orang tua. Ya jangan sekali-kali kita melawan orang tua. Ngomong apa ini? Hmm. Jadi intinya pokoknya eh, Agustinus ini Agustinus namanya itu makanya Augustianisme itu ya. Itu intinya itu mencari kebenaran, etika kebenaran itu berdasarkan beliefs, kepercayaan kepada Tuhan. Ya dia berjalan kerasakti misalkan, jalan menuju barat untuk mencari kebenaran kan. Iya. Itu zaman dahulu, abad keempat sampai 5 atau 5 Masehi. Agustinus, kalau kamu search pasti ngomongnya begitu. Di Google itu ya. Aliran filsafat klasik pasti ngomongkan masalah spiritualitas, ketuhanan gitu ya. Terus etika moral itu kebenaran itu dilihat dari iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Zaman dahulu. Bahkan sejak zamannya Nabi Adam kan juga begitu kan. Kebenaran itu dilihat dari Tuhan. Memang iya, memang iya. Dan itu kita harus sadari.
sebuah peradaban itu dibangun oleh beliefs, kepercayaan. Sampai sekarang bahkan. Buktinya apa, Pak? Lah, kamu kan Pancasila, itu kan pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan beliefs itu, kepercayaan. Terus di abad ke-13 ada yang namanya Thomas Aquinas. Wah, di sini aliran yang mengintegrasikan antaranya filsafat teologi Katolik dengan budi pekerti perilaku manusia. Jadi tidak hanya eh, misalkan begini, kamu senyum-senyum sama laki-laki lain. Ija. Jadi begini, contoh ya, eh, ya apa yang jelas none gitu, yang enak dan kamu bisa relate dan tidak bisa. Soalnya berdasarkannya kalau kamu baca pasti susah ini. Filsafat itu susah. Tapi caranya ya apa biar enak gitu loh. Tapi kamu paham ya yang tadi ya, yang Agustinus tadi ya. Agustinus sudah paham ya. Sekarang Thomas Aquinas. Kamu bisa bisa browsing, bisa nggak setuju dengan Pak Iqlil. Bahkan kalau ada nggak setuju itu malah seneng Pak Iqlil. Thomas Aquinas. Jadi ya, heeh. Ya, zaman keempat, abad keempat sampai abad ke-13 itu kan belum ada Islam. Belum ada memang. Katolik dulu, Kristen dulu. Kamu tahu protes artinya apa? Ya dia protes. Dulu itu ada revolusi Prancis, ada revolusi Prancis. Karena apa? Ternyata tadi kan kekuasaan itu kan dari kebenaran itu kan dari awalnya itu kan dari Platonis ya. Dia kekuasaan, dia kuat, dia berkuasa, ya kan? Terus ada namanya Neoplatonis. Kalau Tuhan itu kebenaran yang agung, gitu ya. Yang paling unggul itu Tuhan ini, kebenaran dari Tuhan, ya kan? Tapi ini dimanfaatkan oleh gereja. Jadi dia itu gereja itu sampai jadi bisa mempengaruhi negara. Jadi raja itu nggak berani sama uskup atau pastor, nggak berani dikontrol langsung oleh uskup. Nah, kontrolnya terlalu berlebihan sampai tidak etikanya tidak ada. Bahkan Injil itu diubah-ubah begitu. Zaman dahulu ya, ini saya netral ini diganti sesuai dengan keinginannya penguasa pada waktu itu, uskup pada waktu itu, gitu ya. Iya kan? Akhirnya ada golongan yang protes. Saya mau kembali ke yang zaman dahulu yang murni pure ini. Nah, itu namanya Protestan akhirnya. Namanya protes. Betul, pasti seperti itu jawabannya. Jadi dia mau kembali ke awalnya, nggih. Karena sudah melenceng jauh. Banyak yang tidak sesuai diubah dan disesuaikan dengan keinginan. Heeh. Karena memang dia dasarnya itu memang begini. Dasarnya itu dia merubah itu karena semangat zaman. Ya, ini sekali lagi semangat zaman. Namanya itu sinkronik diakronik. Kalau dalam bahasa kita di linguistik itu ada sinkronik diakronik. Jadi bahasa itu kalau nggak relevan ditinggal kan. Kalau relevan kayak tadi itu misalkan cil. Zaman dahulu kan nggak ada cil-cilan. Zaman dahulu kamu tahu mendo, mendo, nggak tahu kan? Namanya ditinggal itu diganti kambing. Nah, lebih relevan. Heeh. Iya kayak gitu. Alasannya si uskup ini kalau ditanyain ya, uskup kamu kok tak ganti-ganti? Ya nggak relevan, bunuh-bunuhan. Perjanjian lama, babi itu nggak boleh dimakan. Sama kayak orang Islam, nggak boleh dimakan. Tapi di perjanjian baru boleh seluruh di muka bumi ini boleh dimakan.
seluruh di muka bumi ini boleh dimakan, gitu ya. Baik dan boleh dimakan, gitu. Tapi orang-orang yang asli nggak mau makan babi. Nah, juga pakai kerudung kan, kamu biarawatinya kan pakai kerudung. Kalau ketemu sesama jenis yang bukan mukrim, kecuali gurunya atau ibunya, saudaranya, dia nggak boleh, harus nunduk gitu. Sama kayak orang Islam. Heeh, terus bahkan ketika kamu ke Eropa kayak gini, pakai kerudung, pakai veil, dipikir biarawati kan, pakai jubah gitu ya. Suatu ini dipikir, iya, dipikir biarawati. Iya, coba aja. Iya ya, iya, mirip karena mirip, mirip. Lah, kembali ke Thomas Aquinas. Gimana ini jawab menjelaskannya ya? Nah, enak ini. Kamu tahu hati nurani kan? Kebenaran itu kan kadang-kadang kamu tanya ke hati kecil kamu kan biasanya begitu. Ini saya melakukan ini apa tidak ya? Kamu kadang-kadang kan tanya ke hati kecil namanya nurani, itu namanya nurani. Nah, ini disebut di sini istilahnya itu ada emotivisme dalam budaya barat didefinisikan sebagai moral. Ya, moral. Ada namanya moral moral eh, saya itu mengambil uang apa tidak ini ya, mencuri apa tidak ini ya. Kalau saya mencuri, toh uangnya saya nanti saya buat untuk kepentingan masyarakat umum, misalkan begitu. Atau nggak usah mencuri, gitu ya. Biarkan saja itu dicuri orang lain, gitu. Atau saya curi aja ya, bingung kamu kadang-kadang itu. Kamu belum pernah merasakan jadi pimpinan soalnya. Andai kan kamu jadi anggota dewan, misalkan, DPR RI. Sekarang yang viral apa di berita, tahu nggak kamu? Bukan. Sekarang yang viral itu Petralit ada etanolnya 10% apa 20% gitu loh. Hmm. Kamu pakai bensin kah diantar kamu pakai sepeda? Nah, nanti itu efeknya kamu harus tahu karena kamu biasanya kayak gini nih. Dulu zamannya saya, karena zaman kekerasan ya dulu ya 2006 saya masih kuliah itu 2006. Ada sedikit naik atau sedikit kebijakan yang kurang relevan. Demo itu. Demo. Dikit-dikit demo. Terus kamu makan gini di depan kamu demo kadang-kadang gitu. Makan ya, lu demo ada lewat. Ini nanti Rek, demo. Sering dulu itu sering gitu. Tawuran gitu sering. Ketika saya SMA di tahun 2000 SMA 2003 itu tawuran aja. Sama anak Kutarjo, anak Ngoro itu tawuran. Padahal itu cuma lewat ngelirik-ngelirik gitu biasa. Gitu. Iya dulu tuh begitu. Dulu tuh begitu. Sampai ada yang ditembak, sampai sekarang pelakunya nggak tahu, meninggal. Sampai sekarang nggak tahu pelakunya siapa. Di Malang itu ya karena protes, demo di Malang, tembak mati. Namanya Munir. Oke. Itu aktivis Malang. Hmm. Tahu saya foto-fotonya, tembak di mana saja. Kak, cuma satu banyak. Hmm. Ih, iya ya. Bahkan di daerah lain itu masih seperti itu. Misalkan di Kalimantan, Sulawesi Utara, itu begitu lahan itu jadi perdebatan. Tanah itu loh, dibuat lahan apa sawit atau dibuat lahan industri atau apa gitu ya. Itu nggak ada internet misalkan di sana kan. Masa no internet di Sulawesi Utara di pedalaman hutan misalnya. Jadi sini aja dek hutan sana nggak ada internet apalagi di Sulawesi tambah nggak ada kan. Itu intimidasi betul. Nah, makanya itu hati nurani ini penting. Ada sebuah cerita yang bisa menggambarkan kamu ya. Ini tes ya, tes ya. Ini ada jalur kereta api. Ini jalur kereta api, misalkan ini kereta api. Di sini itu ada orang tiduran.
semaput di rel kereta api. Ya, di tengah. Satu, ini ada anu lima, ada lima. Ini ada kereta api di sini. Nah, mau melaju kencang. Kamu mau nabrak yang satu apa yang nabrak yang lima? Karena rel kereta api bisa masuk kamu balik putar balik kan nggak bisa. Ya harus tetap maju kan. Bisa putar balik. Ah, iya nggak sepeda. Kocak oleh. Mau yang mana kan? Nabrak pasti rata-rata nubruk yang satu ini kan untuk meminimalisir hati nuranimu itu loh. Etikanya kamu kan milih yang A. Terus sebenarnya nggak mau nubruk juga. Ya. Terus di sini tuh ada jembatan. Ya. Di sini tuh ada rel kereta api. Ya. Di sini ada lima juga yang mau ketabrak. Jihad, jihad. Di sini kereta api tadi ya, kalau belokkan ke kiri kan. Saya udah tuas di sini, tuas itu ya, palang, belok kanan kiri kayak di film-film itu loh. Tapi di sini, ini beda case ini beda case. Lah kamu di sini duduk OD-OD nih jembatan. Ini anggap aja jembatan gitu ya, gambar baik gitu ya. Ada temanmu satu di sini, dia itu juga duduk bersama kamu di sini duduk di tepi jembatan. Ada kereta api nabrak. Di sini ada kereta api juga ya. Tidak tahu apa kereta api yang ini. Kamu punya pilihan, membiarkan kereta api nabrak 5 orang atau mendorong satu orang ini. Kamu dorong jerongkok no ya. Kamu jerongkok no tekan jembatan jatuh ke sini agar dia itu menghambat laju kereta api agar tidak menabrak 5 orang. Sama aja, sama aja. Nah, ya kamu pilih yang mana? Kamu biarkan mati duduk urusanku atau kamu mendorong satu ini teman kamu jedos biar ini selamat 5 orang ini. Ya apa? Pilih mana? Susah banget pilihannya. Berat. Kalau ini kamu tadi kan ya, nabrak yang satu. Kalau yang ini ya harus dipilih. Begitu kan pilihan begitu kan. Diambil apa enggak ya ini uang ini ya? Mesti begitu kan. Dua misalnya. Pilihannya kalau banyak ada nggak ya pilihan banyak? Biasanya itu paling dominan dua. Sholat subuh apa enggak ya? Harus tidur aja wis. Ini enaknya apa? Enaknya apa namanya itu? Kamu biasanya itu uangnya uangnya orang tua ini saya buat jalan-jalan apa saya buat kuliah ya? Gitu. Ambil apa enggak ya? Gitu. Kan ini buat saya uangnya orang tua ngasih. Kita ambil aja wis buat jalan-jalan. Nonton CGV di Sunrise. Ada film apa, Rek? Tahu. Ya sekali-kali lihat tok gitu, nggak usah masuk. Bawanya pengen Pak lihat-lihat. Iya, iya. Cara-cara di mall ya. Ayo ini, pilih yang mana? Rata-rata, dia itu nggak mau jerongkokkan temannya. Bukan urusannya, soalnya. Rata-rata. Iya kan? Hati nuranimu kan bilang begitu juga kan? Wis biarkan, wis. Iya kan? Ini case yang berbeda. Tapi, ini case yang sama sebenarnya. Tapi perbedaan pemutusan kebijakan. Karena moral kamu. Ini kan juga sama kan. Ini narik tuas, dia ini terbunuh. Satu. Ini juga, ini kan bukan narik sih ini. Mendorong. Ini kan narik, ini mendorong. Sama. Ada perbuatan di situ. Tapi kenapa kok kamu yang ini tuh membiarkan? Ya kan? Ini kan kamu kok tega. Ini kok gak tega. Padahal case-nya sama. Ya misalnya ini temanmu juga wes. Ya sama-sama kan kamu milih yang lebih dampaknya lebih sedikit gitu kan. Nggak ada pilihan rel kereta api. Ini namanya trolley effect. Teorinya nama trolley effect. Ini menjelaskan kalau hati kecilmu itu bisa salah.
nuranimu itu bukan jadi dominasi yang paling utama. Namanya emotivisme di sini makanya. Emosi emosionalnya manusia itu labil. Kadang dia bisa baik, kadang bisa jahat temanmu ini kayak setan kadang-kadang. Jam 100 tiba-tiba kadang. Belum ya sekarang ya, belum nanti. Itu dia. Utang 100 ya. Tapi justru itu yang jadikan kita itu dekat dengan teman. Iya enggak? Iya enggak? Kamu anak pondok bukan ya? Kamu pernah tahu istilah roan? Nah, kayak Al-Khazini itu loh. Roan kan yang bangun. Ngecor, tahu ngecor kamu? Ini ya, biasanya laki-laki sih. Yang perempuan suruh masak-masak, biasanya suruh bersih-bersih gitu. Ya kan? Justru, tapi dengan justru roan itu, hubungan antaranya Pak Yai atau yang gurunya dengan santrinya lebih dekat. Kamu juga begitu. Betul ini jelek ya hutang ini ya. Eh, hutang 100 ya. Kok ada dua ini hutangnya. Semakin dekat. Iya. Lek balik no, lek balik no ya tak ajar kan. Enak ini ya. Sama ya, sama dengan eh, hukum moralitas ini. Jadi tidak selamanya kebenaran itu dilihat dari kacamata jelek tidak jelek. Kompleks manusia ini. Hati kecil kamu itu kompleks. Satu sisi kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, gitu ya. Yang kamu anggap benar, kadang-kadang itu salah, gitu kan. Makanya kamu ketika ketemu orang itu jangan lihat fisiknya ya. Ada itu loh, irungi loh. Kadang begitu. Saya juga pernah. Kamu yang manusia. Orang itu loh, Pak itu pernah begini. Orang itu loh, lek ngomong kok irungnya ngadep nang aku sih. Lubang hidungnya kok ngadep nang aku sih. Ini. Oh, Kan jelek kan jahat kan ya. Iya, kayak gitu kadang-kadang gitu. Tapi ternyata dia itu iya, enggak noleh-noleh ya. Nah, kayak gini nih. Makanya ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya agama. Jadi kamu enggak usah bingung milih yang mana. Sudah ada aturan, makanya butuh Indonesia itu punya Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika ada case yang sama, dilematis seperti ini, kamu bisa memilih ini menurut undang-undang. Cepat kan? iya. Soalnya kita tidak mau baca filsafat dari awal, sejarahnya bagaimana. Ya, selak mari, selak kasusnya selak wis di penjara salah siji ini. Salah satu di penjara merugikan kan ya. Nah, undang-undang, bahkan Al-Qur'an ya, hukum kan Al-Qur'an itu kan hukum ya. Itu namanya makanya di sini tuh aliran filsafatnya siapa namanya ini? Thomas Aquinas memadukan antaranya moralnya manusia kayak gini, hukum-hukum alam gini, yang kayak peristiwa sehari sosial, hukum alam dipadukan dengan hukum Tuhan, gitu. Iya, biar nggak saling sinkron. Itulah munculnya ngubah-ngubah hukum Tuhan, ngubah-ngubah hukum manusia diubah-ubah. Padahal nggak boleh kan hukum Tuhan diubah-ubah. Masa kitab suci diubah-ubah, itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi mereka juga kuat. Kalau nggak diubah, misalkan ya, misalkan di Indonesia, kamu mencuri, ya nggak bukan masuk mengubah ini, tidak masuk mengubah. Kalau hukum Islam kan kisos, dipotong tangan. Mana ada di Indonesia potong tangan? Korupsi berapa triliun, potong tangan ya habis lehernya harusnya kan? Iya kan? 300 triliun loh ya apa? Iya sih. Lah iya, misalkan diterapkan betul, kan nggak bisa. Makanya ini bagaimana caranya memadukan. Makanya Bayyinah Huma. Hukum itu di antara nggak boleh terlalu ke kiri, nggak boleh terlalu ke kanan.
Ya apa sekiranya ada hukum jerat tapi tidak sampai dia itu masa depannya suram. Misalkan dipotong tangan, dia nggak bisa bekerja teman. Mencuri lagi ke kiri. Tapi di zamannya Rasulullah pada zaman dahulu asbabun nuzulnya itu memang begitu. Semangat zamannya itu memang masih hukumnya di Arab itu loh. Kalau nggak keras itu mereka nggak akan takut gitu loh. Itu tidak ada jerah. Wong zaman dahulu itu anak kecil dikubur hidup-hidup, perang di mana-mana, antar suku bangsa, iya kan? Dan bisa masih hidup, meskipun dipotong tangan. Mm-mm. Banyak pekerjaan yang nggak sekompleks sekarang. Dulu kan cuman eh, pekerjaannya kan nggak ada yang namanya pekerjaan apa ya? Sekarang yang dulu nggak ada gitu. Pekerjaan total kayak pakai gini kan, e-learning kan gini-gini, masa ada internet nggak ada. Nah, data analis kayak tadi itu kemarin itu nggak ada. Sekarang kan ada semua kompleks. Ya. Baru sadar kan kamu? Baru sadar kan? Ya ini realita kehidupan. Itu Thomas Aquinas. Jadi dia itu mengembangkan konsep hukum alam. Ya, jadi moral objektif seperti ini kamu harus objektif ya, tidak subjektif. Karena teman saya menyelamatkan teman saya. Harus objektif ya, dan dapat dipahami oleh akal sehat. Kamu paham, terima. Oh, lebih baik seperti ini. Ini masih PR ya. Nanti tak kasih tahu di masanya masih PR. Mana yang lebih baik ini? Ya biar penasaran. Jadi hukum namanya undang-undang itu hukum yang menemukan pertama siapa? Thomas Aquinas. Hukum undang-undang manusia. RU Undang-Undang Dasar 45 itu yang pertama yang mencetuskan siapa? Thomas Aquinas. Hukum sosial, hukum apa? Hukum alam, hukum apa lagi? Pokoknya yang tertulis tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, harus begini, gitu. Itu yang pertama yang membukukan itu Thomas Aquinas, abad ke-13 Masehi. Nah, jadi ditekankan di sini juga manusia sebagai makhluk rasional yang punya akal dan makhluk sosial, ya dia tidak sendiri, tapi juga ada orang lain kan ya sosial, memiliki tujuan akhir kebahagiaan sejati dalam pengenalan akan Tuhan di akhirat. Jadi dia itu juga memadukan dengan Tuhan, ketuhanan. Jangan dipikir orang Kristen itu dia itu tidak beradab ya. Jangan dipikir dia itu tidak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan kok, percaya Tuhan. Bahkan bahkan kalau umat Kristiani itu misalkan umat Kristiani ya atau Buddhis misalkan atau oh, Buddha itu tidak punya Tuhan. Buddha itu. Tahu nggak di mana? Mayoritas Buddha di mana? Negara mana? Tahu nggak? Burma itu mana Burma itu? Ya, pokoknya daerah ternyata di situ karena nggak punya Tuhan. Saya punya teman yang dia tuh tinggal di sana dan dia lahir di sana, bukan orang Indonesia sama sekali, nggak ada keturunan orang Indonesia, ya teman gitu aja. Satu kuliah dulu. Katanya sekarang ini yang menguasai itu militer. Semuanya itu yang dikuasai itu militer. Bahkan dia bekerja jadi apa, misalkan. Kamu akan jadi guru, itu ditentukan militer. Semuanya militer. Kamu ini. Karena apa? Zaman pada waktu itu tidak ada yang ditakuti. Tidak ada yang ditakuti. Ya paling ditakut sama hantu paling kayak mitologi-mitologi kayak ular jadi batu gitu-gitu. Iya, tapi itu kan hanya klise aja. Nanti kalau nggak viral ya sudah dia. Hanya kalau biar negara ini selamat dikuasai oleh semuanya. Dia tinggal di Burma, dikuasai oleh militer semuanya. Nah enak kamu chat, WA, Facebook cuma satu foto profilnya. Kalau macam-macam kayak kita habis. Kalau kamu kritik dikit sama pemerintah habis. Chat sembunyi-sembunyi. WhatsApp-nya itu namanya apa ya? Di aplikasi sendiri namanya apa ya dulu? Apa saya lupa. Terus saya uninstall. Pokoknya pada sendiri, punya sendiri.
Kayak Cina yang punya ya sendiri ya. Tapi ini lebih inklusif. Cina kan, iya mirip Cina. Cina itu ke sistem pemerintahannya itu komunis, ya kan? Tahu komunis? Tahu nggak komunis? Di Indonesia setelah merdeka itu ada namanya Partai Komunis Indonesia, PKI. Kemarin itu. Tapi itu kan disalahartikan sama orang Indonesia, ya kan? Sebenarnya komunis itu yang kita pahami. Kamu punya paham nggak komunis? Soalnya anak saya kelas 1 SD ini, yang kecil ini. Itu kemarin ada pertanyaan begini. Jelaskan, ceritakan. Apa itu 30 SPKI? Kelas 1. Kemarin itu. Ini soal apa? Ini anak SD kok kayak gini. Iya. Kamu nanti kayak begitu. Kamu sendiri lu nggak paham. Ada. Aduh. Iya, ada. Ya, dari Iya. bagian ketika bonus Boleh, boleh berpendapat. gitu. Bunuh-bunuhan, Iya. rasis gitu ya. Jadi, eh, Partai Komunis itu muncul akibat sebuah peristiwa. Awalnya itu namanya, awalnya itu memang Karl Marx. Revolusi industri ada bukunya. Revolusi industri. Pada waktu itu yang punya ilmu, punya teknologi, punya akses. Bapak Irfan sudah pulang, Rek. Saya tadi nebeng Pak Irfan ya. Itu yang punya ilmu, dia yang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena dia nggak punya ilmu, nggak sekolah, nggak punya gelar sarjana gitu loh. Orang buangan. Kalau yang punya ilmu, dia semakin ini, kaya semakin kaya. Nah, akhirnya apa? Komunis itu, melawan demokrasi itu. Dia anti demokratif. Ya, jadi yang kaya nggak boleh terlalu kaya. Bisa Pak? Sudah, oke saya pulang. Oke, siap, siap. Kita akhiri ya. Iya, iya. PR komunis.